Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau anna li tila'ul ardi dhahaban laftadaitu min adzabillah qabla an arah." Sekiranya aku memiliki emas sebesar bumi, akan aku jadikan untuk menebus diriku dari azab Allah sebelum aku melihatnya. Kesempatan bagi kita untuk mengamankan diri kita dari azab Allah dengan harta yang kita miliki, silahkan bisa diinfakkan di proyek pembangunan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nailul Majid Temugiring, Banteran, Wangon, Banyumas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Imam Mahdi itu siapa? Imam Mahdi itu orang keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Hasan. Nabi punya anak Fatimah, Fatimah punya anak Hasan Husain. Nah, Imam Mahdi itu dari jalur Hasan. Mirip sekali dengan Nabi. Akhlaknya. Nah, beliau itu yang nanti akan menjadi pemimpin umat Islam akhir zaman. Allah akan menyiapkan Al-Mahdi ini di satu malam, sehingga beliau bisa apa sajalah seolah-olah gitu ya. Semua orang yang beriman akan tunduk patuh di bawah pimpinan beliau. Nanti beliau yang akan ngatur. Ya, ibarat kayak Rasulullah dulu kayak gitu. Kalau zaman Imam Mahdi orang tidak bergabung dengan Imam Mahdi, berarti nanti akan bergabung dengan Dajjal. Hari itu hanya ada dua kelompok. Kelompok Islam, kelompok kafir. Sudah. Kelompok Islam nanti pemimpinnya Al-Mahdi, yang kafir nanti Dajjal. Jadi sekarang kan umat Islam pecah-pecah ya. Organisasi juga macam-macam gitu. Di Indonesia ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Irsyad, ada ada Persis, ada macam-macam lah ya. Termasuk kelompok-kelompok yang baru bermunculan. Selama mereka nanti mau gabung dengan Al-Mahdiyah, berarti Muslim. Insya Allah di jalan yang benar. Tapi kalau nggak mau gabung dengan Al-Mahdi, berarti mereka akan bergabung dengan Dajjal, naudzubillah. Ya, jadi ini penting sekali ya. Ingat-ingat bahwa di akhir zaman akan ada Imam Mahdi. Kita ngalami atau tidak, wallahu a'lam. Kalau ngalami harus gabung. Kalau nggak gabung, bahaya kita. Itu. Jelas nggih? Al-Mahdi. Kapan Al-Mahdi muncul? Itu juga mirip dengan kapan Dajjal muncul. Karena begitu Al-Mahdi muncul, nanti Dajjal muncul. Ada kemiripan. Al-Mahdi itu akan muncul ketika kedzaliman merajalela. Ketika kekacauan ada di mana-mana. Sini perang, sana perang. Ya. Kehormatan sudah tidak ada harganya, ibarat penjarahan, hukum sudah tidak berlaku, keadilan sudah tidak ada. Nah ini, di saat seperti itu berarti tanda-tanda Al-Mahdi akan muncul. Jadi kalau masih damai, masih tenang-tenang, ya masih belum saatnya Al-Mahdi muncul. Sekarang kan makin panas ya, politik terus makin panas. Bahkan di Palestina sudah kita bicarakan bagaimana kondisinya. Di kita juga panas, di mana-mana. Ya tapi apakah ini gejala ke arah situ? Wallahualam, bisa jadi belum. Intinya begitu. Dunia dipenuhi dengan kedzaliman. Maka nanti Al-Mahdi muncul akan merubah itu semua. Sehingga kedzaliman hilang. Sehingga yang ada adalah keadilan. Bersama Nabi Isa nanti akan berubah seperti itu. Tadi contoh keadilannya. Nah ini kemunculan Al-Mahdi. Tandanya apa? Kekacauan ada di mana-mana. Itu ciri yang paling jelas. Nah nanti ada ciri fisik. Ada ciri fisik ya.
ciri fisik itu nanti contohnya ada ketika ada gempa besar di daerah Harasta namanya, wilayah Harasta. Sampai sebagian pilar masjid Jami Al-Umawi itu roboh. Nah, itu tanda alamnya. Di Harasta di sana, di Harasta itu di Syria. Nah, kalau ada itu, maka kalau betul terjadi, wallahu a'lam bishawab, ya, berarti Al-Mahdi sudah akan segera muncul. Kemudian kekacauan di wilayah Timur Tengah, ya, di Arab Saudi dan seterusnya, wilayah Timur Tengah. Itu tanda kemunculan Al-Mahdi. Termasuk ada dibunuhnya nyawa yang mulia. Wallahu alam siapa nanti. Nah, kalau tanda kemunculan Dajjal juga disebutkan. Apa? Tanda kemunculan Dajjal itu kekeringan selama 3 tahun. Kemarau panjang selama 3 tahun. Ini kemarau panjang apa bukan ini? Dongen Oktober wis udan, ya, September wis mulai, Oktober wis ngecek biasanya, November apa maning, ini November beurung. Tapi bukan, ini kayaknya bukan tanda ya. Wallahu alam lah. Intinya 3 tahun, dan 3 tahun itu bukan berarti kemarau terus sampai 3 tahun, tidak. Jadi begini, 3 tahun itu setahun pertama, setahun kedua, setahun ketiga. Tahun ketiga itu sama sekali nggak ada hujan. Setahun itu nggak ada hujan. Tahun ketiganya. Kalau tahun kedua itu 2/3 musim hujan, misalnya biasanya 6 bulan, berarti cuma 2 bulan saja hujannya. Terus kalau di tahun pertama itu 1/3. Kalau musim hujan biasanya 6 bulan, itu cuma 4 bulan saja hujannya. Yang lainnya terang. Kemaraunya sampai 8 bulan. Misalnya sampai 9 bulan. Nanti tahun kedua kemaraunya sampai 10 bulan. Kayak gitu. Tahun ketiga kemarau, blas, gak ada hujan. Itu tanda kemunculan Dajjal. Terus, pohon kurma baisan, ya, di Palestina sana, itu sudah tidak lagi berbuah. Ya biasanya buahnya lebat, udah nggak berbuah. Itu di daerah Baisan. Nah, katanya sudah mulai begitu. Artinya buahnya sudah tidak seperti dahulunya. Terus Danau Tobaristan di Palestina sana, itu nanti mengering. Ya, mengering. Danunya enggak lagi banyak air. Sekarang juga sudah semakin kecil airnya. Tapi ya wallahu alam tetap ya. Nah, itu nanti itu tanda-tanda kemunculan Dajjal. Terus nanti Sungai Efrat mengering. Sungai Efrat mengering, nanti akan muncul gunung emas. Artinya akan ada tempat emas ditemukan dengan skala yang sangat besar seperti gunung emas di jalur Sungai Efrat. Nanti orang akan berebut, akan perang. Padahal sudah dikatakan kita umat Islam, dikatakan oleh Nabi, kalau muncul seperti itu jangan ikut-ikutan. Karena apa? Dari 100 atau 90 yang datang, maka 99-nya dari 100 itu bisa mati. Jadi nanti rata-rata kalau yang ikut rebutan itu mati nanti. Gak usah ikut berebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini diantara tanda-tanda akhir sebelum kemunculan tadi. Al-Mahdi, Dajjal. Gak usah takut. Biasa saja. Yang penting kita sholat dilaksanakan, gitu kan. Pengajian didatangi, sama tangga baik, sama suami istri harmonis, ya, anak-anak dijaga, dirawat, dididik. Itu aja yang penting. Nah, ini itu wallahu alam, intinya nggak tahu kapan. Yang jelas nanti umat Islam akan menang, ya.
Tapi kemenangan itu bukan langsung saja didapat, tidak. Diawali dengan peperangan. Namanya perang ya ana sing pada mati. Gitu. Namanya perang ya sengsara, kayak gitu. Tapi ujungnya menang. Kenapa harus perang? Ya kedoliman itu kan harus dibasmi. Caranya apa? Perang. Sehingga kedoliman bisa bersih dari muka bumi. Kita akan perang dengan orang-orang Nasrani. Kita akan perang dengan orang-orang Yahudi. Siapa yang menang? Umat Islam. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang lagi perang Yahudi dengan umat Islam di Palestina. Kalau terus perangnya jangan berhenti, pasti umat Islam menang. Itu pasti itu. Nah, kan perang mandek, perang maning mandek, nggak tahu kapan. Yang perang terus sampai umat Islam pasti menang. Nggak mungkin umat Islam kalah. Kalau perang terus kayak gitu ya, ujung-ujungnya pasti mereka yang kalah. Itu. Nah, nanti muncul sampai Al-Mahdi sama Dajjal tadi. Sudah Al-Mahdi sudah ya gambarannya seperti itu. Jadi pemimpin umat Islam luar biasa. ولكم فيها ما تدعون